Negosiasi West Ham berjalan baik untuk Wan-Bissaka. Fabrizio Romano secara eksklusif mengatakan kepada GVM Sport bahwa United telah mengadakan pembicaraan positif dengan West Ham mengenai penjualan Wan-Bissaka. Dengan mantan pemain Crystal Palace itu perlu pergi untuk membawa Mazraoui ke klub dalam kesepakatan ganda dengan Matthijs de Ligt. West Ham awalnya tertarik pada Mazraoui sebelum United melakukan langkah tersebut, dan telah menyetujui persyaratan dengan pemain asal Maroko tersebut meskipun mereka tidak dapat mencapai kesepakatan. Meskipun telah menyetujui persyaratan dengan Bayer. Hasilnya, United pun bergerak cepat dan dalam langkah yang jelas. Hammers berupaya untuk mengontrak Wan-Bissaka dalam kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Akan tetapi, meskipun persyaratan pribadi telah disetujui, United mungkin terpaksa memberikan Wan-Bissaka pelunasan dari kontraknya. Meskipun laporan lain menunjukkan sebaliknya dengan bek sayap itu tampaknya akan meninggalkan Old Trafford. West Ham, yang sebagian dimiliki oleh miliarder Daniel Kretinsky, bersedia membayar hingga 18 juta pound sterling untuk pemain berusia 26 tahun itu. Untuk kasus Aaron Wan-Bissaka, ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan West Ham. West Ham sedang bernegosiasi langsung dengan Manchester United, dan ada perasaan bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan antar klub, karena Manchester United ingin menjual Wan-Bissaka, kata Romano. Man United ajukan tawaran untuk merekrut pemain sayap ini. Menurut sumber Spanyol Nacional, Nico Williams telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya dari Athletic Bilbao musim panas ini dan Man United mengajukan tawaran untuknya. Media Katalan itu mengklaim selain juara Inggris 20 kali itu, bahkan Chelsea dan juara Prancis, Paris Saint-Germain pun mengajukan penawaran, sedangkan Barca dianggap favorit untuk mengamankan tanda tangannya. Namun, Williams telah membuat keputusan untuk tetap bersama klub San Mamés. Disebutkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu telah berjanji kepada keluarga dan rekan setimnya, saudara Inaki William, bahwa ia akan tetap bermain di Eropa untuk Bilbao, yang akan tampil di Liga Eropa pada musim 2024-2025. Musim lalu, Williams, yang bermain terutama di sayap kiri, mencetak 8 gol dan memberikan tidak kurang dari 19 assist di semua kompetisi. Ia menjadi pemain inti dalam 4 pertandingan Copa del Rey dan secara langsung menyumbang 8 gol saat Athletic Bilbao memenangi gelar juara. Pemain sayap cepat ini merupakan anggota kunci skuad La Roja yang mengangkat trofi kejuaraan Eropa bulan lalu dan dia mencetak gol pembuka final melawan Inggris. Man United akan mendapat keuntungan dari perekrutan pemain sayap kelas atas seperti Williams mengingat semua pemain sayap mereka gagal musim lalu. Alternatif Ugarte, MU siap gaet gelandang AS Monaco. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai mengubah haluan transfer mereka. Setan Merah kini mulai serius mengejar Youssouf Fofana dari AS Monaco. Salah satu agenda belanja MU di musim panas ini adalah membeli gelandang bertahan baru. Mereka membutuhkan sosok yang bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing Casemiro yang performanya mulai menurun. Awalnya Manchester United disebut-sebut ingin merekrut Manuel Ugarte dari PSG. Namun karena harga yang dipatok PSG terlalu tinggi, MU memutuskan untuk mencari target alternatif. Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke AS Monaco. Mereka ingin memboyong Youssouf Fofana untuk memperkuat tim mereka. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama tertarik pada sosok Fofana. Mereka sudah mengamati sang gelandang dalam 2 tahun terakhir. Pasalnya ia tampil dengan apik dan juga konsisten di lini tengah AS Monaco. Usianya juga masih 25 tahun. Sehingga ia dinilai bisa menjadi tulang punggung lini tengah MU untuk beberapa tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, MU saat ini mulai bermanuver untuk transfer Fofana tersebut. Baru-baru ini mereka sudah menghubungi agen Fofana. Mereka menawarkan kesempatan bagi sang gelandang untuk bermain di Premier League. Saat ini proses pembicaraan kedua tim masih berlanjut. Namun pihak Fofana melaporkan cukup antusias dengan kans untuk bergabung dengan Setan Merah.
Scott McTominay menghadapi masa depan yang tidak pasti. Setan Merah telah merencanakan perekrutan pemain musim panas mereka dan telah mempertimbangkan beberapa perubahan di lini tengah. McTominay menikmati musim yang menjanjikan musim lalu, tampil lebih produktif dari sebelumnya, dan telah menjadi subjek tawaran dalam beberapa minggu terakhir. United telah bersikap tegas mengenai valuasi mereka dan menolak dua tawaran dari Fulham yang tertinggi adalah 20 juta pound sterling untuk lulusan akademi mereka. Mereka menginginkan lebih jika mereka ingin melepas pemain Skotlandia itu, tetapi Fulham sekarang mencari tempat lain, lapor Sky Sports. Potensi penjualan McTominay mungkin telah membantu mendanai peralihan ke Ugarte, tetapi memilih untuk mempertahankan pemain Skotlandia itu di jajaran mereka berarti mereka mungkin tidak memiliki modal untuk mengejar pemain PSG tersebut atau mereka telah menerima kekalahan dalam negosiasi dan ingin mempertahankan McTominay untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup. Klub Paris itu baru saja merekrut Ugarte musim panas lalu dari Sporting Lisbon untuk menangkal minat Chelsea dalam proses tersebut. Mereka menghabiskan lebih dari 50 juta pound sterling untuk mendapatkan pemain Uruguay itu dan ingin meraup untung dari jumlah itu jika mereka ingin melepasnya ke tempat baru. Manchester United tertarik pada Denzel Dumfries dari Inter. Klub Liga Primer Manchester United tertarik dengan kemungkinan merekrut bek sayap Inter Denzel Dumfries. David Ornstein baru-baru ini melaporkan bahwa Dumfries saat ini ragu-ragu untuk menandatangani kontrak baru dan ia terus berharap agar Man United mengajukan tawaran kepadanya. Namun, satu-satunya kemungkinan kepindahan itu akan terjadi jika Inter dan United berhasil menukar Dumfries dan Aaron Wan-Bissaka. Kini, Sky Italia melaporkan bahwa United memang memiliki minat terhadap Dumfries. Namun, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Inter telah bertemu dengan agen pemain asal Belanda itu kemarin dan ada keinginan dari kedua belah pihak untuk terus bersama di masa mendatang. Ada banyak informasi tentang bek sayap itu hari ini dan laporan di Italia sebelumnya juga menyebutkan Dumfries ingin bertahan di Inter dan menandatangani kontrak baru. Dengan Nerazzurri juga tidak terlalu tertarik dengan kemungkinan pertukaran yang melibatkan Wan-Bissaka dan pemain internasional Belanda itu. MU dan PSG kini siap menyetujui kesepakatan Sancho. Musim lalu, setelah perselisihan mereka yang cukup terbuka, tampaknya jalan Jadon Sancho di bawah asuhan Erik ten Hag di Man United akan berakhir. Satu-satunya harapan bagi pemain sayap Inggris itu adalah jika Setan Merah mengganti pelatih asal Belanda itu menjelang musim ini, tetapi itu tidak terjadi. Namun, ada perubahan besar dalam peruntungan Sancho di bawah asuhan ten Hag musim panas ini. Keduanya bertemu langsung dan menyelesaikan perbedaan pendapat mereka, tetapi pemain berusia 24 tahun itu langsung kembali ke tim utama. Sancho menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Borussia Dortmund di mana ia menunjukkan lebih banyak janji daripada seluruh waktunya di Old Trafford. Pada pramusim, ada kilasan kecemerlangannya tetapi tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia siap untuk musim baru bersama Man United. Meskipun Ten Hag mendapat dukungan yang cukup jelas, rumor tentang kepergiannya tampaknya belum mereda. Menurut The Mirror, PSG kini siap membayar biaya yang diminta untuk merekrut Sancho dari Man United dengan Setan Merah menginginkan sekitar 40 juta pound sterling. Meskipun Ten Hag menyebutkan awal minggu ini bahwa Sancho dapat digunakan sebagai pemain nomor 9 di tengah semua masalah cedera di lini serang, masa depannya di Old Trafford tampaknya tidak pasti.